Di pikiran masyarakat umum, mungkin orang yang datang ke psikolog atau konselor adalah orang-orang yang mengalami stres dan juga tekanan. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa psikolog dan konselor juga manusia biasa yang bisa mengalami hal tersebut juga? Berikut kelompok kami akan membahas tentang stres, burnout, dan hambatan-hambatan psikologis dalam kinerja konselor. Kita mulai dari pengertian. Stres adalah kondisi tekanan, baik itu secara fisik maupun psikologis, yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, serta kondisi bermasalah lainnya dalam kehidupan. Sedangkan burnout adalah kelelahan atau ujung dari stres yang menumpuk dan tidak terkendali. Jadi, burnout ini berlangsung lebih lama daripada stres. Penderita burnout akan mengalami gejala yang lebih parah dari penderita stres. Selanjutnya, kita masuk pada faktor penyebab stres dan burnout yang biasa dialami oleh konselor. Yang pertama itu ada faktor intrinsik dalam pekerjaan, bisa dari tuntutan fisik, tuntutan pekerjaan, mobilitas kerja, dan lain sebagainya. Lalu ada peran individu dalam organisasi, pengembangan karir, hubungan dalam pekerjaan, struktur dalam iklim organisasi, dan juga bisa jadi tuntutan dari luar pekerjaan. Sebagai manusia biasa, tentunya pasti pernah mengalami yang namanya stres. Stres adalah hal yang normal dan bisa terjadi pada siapa saja. Tidak hanya klien ataupun konseli yang mengalami stres, seorang konselor pun juga bisa mengalami stres. Apalagi ketika bertemu dengan klien yang memiliki permasalahan cukup rumit dan sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu, konselor harus bisa mengendalikan keadaan yang ia alami. Karena seorang konselor dituntut untuk memahami dirinya sendiri sebelum memberikan layanan dan konseling kepada konseli, karena itu merupakan salah satu karakteristik dari kualitas pribadi konselor. Karakteristik dari kualitas pribadi konselor yang sangat dibutuhkan yaitu konselor harus memiliki kesehatan psikologis yang baik, karena inilah yang mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilannya. Ketika kondisi psikologis konselor baik dan konselor tersebut bisa mengendalikan keadaannya sehingga terhindar dari stres, maka ia bisa jauh lebih maksimal dalam memberikan pelayanan maupun konseling kepada klien ataupun konselinya. Halo semuanya, di sini saya ingin memaparkan mengenai gejala-gejala burnout. Jadi ada beberapa gejala yang menandakan bahwa seseorang mengalami burnout. Kita simak ya. Jadi, Charnis mencoba mengelaborasi beragam gejala burnout menjadi 28 indikator, yaitu yang pertama ada keengganan yang tinggi untuk bekerja. Yang kedua, terdapat perasaan gagal dalam dirinya. Yang ketiga, cepat marah dan seringkali kesal. Yang keempat, rasa bersalah dan menyalahkan. Yang kelima, putus asa dan mengabaikan. Yang keenam, ada bersikap negatif. Yang ketujuh, ada isolasi dan menarik diri. Selanjutnya, yang kedelapan, lelah dan letih setiap hari. Yang kesembilan, sering terpaku pada waktu. Yang kesepuluh, kelelahan yang sangat berat setelah bekerja. Yang ke-11, kehilangan perasaan positif terhadap konseli. Lalu yang ke-12 ada menunda kontak dengan konseli. Selanjutnya yang ke-13, menyamaratakan konseli. Ke-14, ketidakmampuan berkonsentrasi pada apa yang dikatakan konseli. Yang ke-15, perasaan buntu. Yang ke-16, sinis terhadap konseli dan bersikap menyalahkan. Lalu yang ke-17 ada kaku dalam berpikir serta bertahan untuk tidak berubah. Selanjutnya ke-18 sulit tidur. Yang ke-19 menghindari diskusi mengenai pekerjaan dengan rekan sekerja. Yang ke-20 asik dengan diri sendiri. Yang ke-21 menghindari berdiskusi tentang pekerjaan. Yang ke-22 sering mengalami demam atau flu. Lalu yang selanjutnya 23, sering sakit kepala dan gangguan pencernaan. Yang ke-24, kaku dalam berpikir dan resisten dalam pekerjaan. Ke-25, rasa curiga yang berlebihan dan paranoid. Yang ke-26, menggunakan obat penenang.
ke-27 ada konflik keluarga dan pernikahan, lalu yang terakhir ke-28 sering menghindari kegiatan. Halo teman-teman semua, jadi di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai hambatan-hambatan psikologis dalam kinerja konselor. Konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Kegiatan pelayanan yang konselor berikan kepada konseli yang datang kepada konselor untuk memecahkan masalahnya tidaklah selalu berhasil dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang mungkin datang dari konseli atau konselor itu sendiri. Hambatan-hambatan yang mungkin datang atau berasal dari konseli dapat berupa hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, konseli tidak terbuka sepenuhnya kepada konselor atas persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang kedua, konseli merasa tidak bebas untuk mengungkapkan persoalannya atau permasalahannya. Yang ketiga, suasana di sekitaran tempat pelayanan kurang nyaman atau aman sehingga membuat konseli untuk enggan menyampaikan permasalahannya. Dan yang keempat, konseli tidak percaya kepada konselor untuk membantu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya, terutama bagi konseli yang dipanggil oleh guru BK-nya atau oleh konselor. Hambatan tersebut tidak hanya dialami atau berasal dari dalam diri klien, akan tetapi permasalahan lain juga bisa berasal dari dalam diri konselor itu sendiri. Sementara itu, hambatan-hambatan yang mungkin datang dari seorang konselor biasanya disebabkan oleh kurangnya kemampuan atau penguasaan seorang konselor dalam menggunakan teknik-teknik konseling, baik itu verbal maupun non-verbal, sehingga masalah yang dialami siswa tidak terungkap dengan jelas. Selain itu, juga mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan seorang konselor dalam membina hubungan yang baik dengan konseli pada saat atau permulaan konseling, sehingga membuat konseli merasa tidak bebas untuk mengungkapkan masalahnya, terutama bagi konseli yang dipanggil oleh guru BK-nya atau konselornya tadi. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya dialami konselor adalah masalah eksternal, baik itu dari teman sejawat yang menganggap negatif tentang keberadaan konselor, dan sistem yang tidak mendukung keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau prasarana yang ada di sekolah. Secara umum, konselor mengalami hambatan pada kinerja, yaitu berupa masalah kecemasan, ketakutan, serta perasaan yang tidak kompeten pada awal-awal masa ia bekerja pada konselor pemula. Lalu, hambatan kinerja pada konselor secara khusus itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sebelum memulai hubungan konseling. Jadi, menurut Kede 2010, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang konselor pemula ketika memulai hubungan konseling. Di antaranya adalah adanya kecemasan ketika hendak memulai konseling. Kecemasan ini biasanya hadir pada diri konselor pemula. Nah, konselor pemula berpikir bahwa bagaimana nanti memulai konseling, apa yang harus dikatakan, bagaimana langkah-langkah selanjutnya dalam melaksanakan konseling yang efektif, serta bagaimana kalau ternyata konseli lebih banyak tahu daripada konselor. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itulah yang biasanya hadir pada diri konselor pemula. Jadi hal ini menyebabkan mereka memiliki rasa cemas yang berlebihan. Lalu yang kedua, pada dalam proses konseling, yaitu si konselor dia selalu menginginkan kesempurnaan. Konselor pemula seringkali menganggap bahwa klien langsung akan mampu menjadi lebih baik setelah menjalani proses konseling dengan dirinya. Ini jelas merupakan anggapan yang irasional, mengingat perubahan tidak mungkin didapatkan dalam waktu yang singkat.
Sikap ingin sempurna adalah sebuah harapan yang setiap orang miliki. Apapun yang dilakukan, orang pasti menginginkan hasil yang sempurna. Begitu juga dengan seorang konselor. Ia pun menginginkan dan mengharapkan proses dan hasil yang sempurna dari proses konselingnya sendiri. Namun sering sekali konselor pemula ingin tampil sempurna, melakukan proses konseling dengan sempurna, walaupun sebenarnya keinginan tersebut bertolak belakang dengan rasional manusia bahwa tidak ada yang. Nah, pemikiran ini yang justru banyak menyebabkan konselor pemula dalam praktik konseling yang mereka lakukan. Padahal, Kotler dan Blau menyebutkan ketidaksempurnaan tersebut mendorong konselor pemula untuk mau merenung dan belajar kembali serta mendiskusikan kesalahan mereka dalam proses konseling, sehingga mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka pada kesempatan konseling yang lain. Nah, tahu nggak sih kalian tugas konselor dan konsel itu bahwasanya berbeda? Berikut penjelasannya, yuk disimak. Ini dikarenakan ketika pemberian layanan, fokus konselor terbatas pada pemberian solusi. Nah, seringkali konselor pemula berpikir bahwasanya masalah konseli harus dia yang menyelesaikan. Padahal yang harusnya terjadi dan perlu diingat, keputusan akhir berada pada tangan konseli, yang mana konseli memutuskan atau tidaknya tanpa konselor harus campur tangan dalam penyelesaian. Pengertian stres. Stres adalah respon organisme untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlangsung. Tuntutan tersebut dapat berupa hal-hal yang faktual terjadi atau hal-hal yang baru yang mungkin akan terjadi, tetapi dipersepsi secara aktual. Apabila kondisi tersebut tidak teratasi dengan baik, maka terjadilah gangguan pada satu atau lebih organ tubuh yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsi pekerjaannya dengan baik. Dengan redaksi yang lebih sederhana, stres adalah suatu keadaan tidak mengenakan atau tidak nyaman yang dialami oleh individu dan keadaan tersebut mengganggu pikiran, emosional, tindakan, atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut bersifat individual dan subjektif. Artinya, kondisi yang dialami oleh setiap orang tidak sama dan cara penanggulangannya pun tidak sama karena sifatnya subjektif dan pribadi. Tekanan yang dihadapi seseorang tidak hanya menimbulkan stres yang negatif atau distres, akan tetapi bisa juga menjadi stres yang positif atau bisa kita sebut eustress. Nah, mari kita mengetahui cara mengatasi stres itu sendiri. Orang-orang memiliki cara mengatasi stres yang berbeda-beda. Cara ini perlahan berubah menjadi kebiasaan jika dilakukan terus-menerus. Ada yang menghadapi stres dengan cara yang sehat, atau justru memperburuk keadaan dengan melakukan hal-hal di luar batas. Nah, yang kita tahu ada dua cara menghadapinya, yaitu dengan dua strategi A dan B. Yang pertama, untuk strategi yang baik dalam menghadapi stres, itu dengan berolahraga secara rutin, memiliki alokasi waktu untuk beristirahat dan perawatan diri, menyeimbangi antara bekerja dan bermain, membuat manajemen waktu dan meditasi. Lalu yang B, strategi yang tidak baik dalam menghadapi stres, konsumsi alkohol dan narkotika, melakukan kejahatan dan kriminal, menunda-nunda pekerjaan, menyakiti diri sendiri, dan makan minum yang berlebihan. Itu mungkin penjelasannya. Thanks for watching. Oke, terima kasih.